Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Tiga janji Allah kepada bangsa Yahudi, satu belum terpenuhi. Apakah itu? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat-sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan terlintas di benak kita tentang keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa itu tidak lain adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifatnya yang membangkang dan tidak segan-segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Jadi apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Yahudi, dan benarkah masih ada beberapa yang belum terjadi? Simak video ini sampai selesai agar tidak sesat. Sahabat yang beriman dimanapun berada, 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Yang pertama yaitu hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan tersebut dibuat-buat. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan perilaku orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu atau Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Al-Isra ayat 4-5. Sahabat yang beriman dimanapun berada, orang-orang Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Pemusnahan dan pengusiran kaum Yahudi adalah suatu perjuangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga koloni sempat terpecah belah, menyebar ke seluruh negeri. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi sebuah pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Quran Al-Ashr ayat 2. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kebangkitan bangsa Yahudi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan hari kebangkitan kepada bangsa Yahudi. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberikan orang Yahudi kesempatan untuk mengalahkan mereka yang telah mengusir mereka. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Al-Isra ayat 6. Sahabat yang beriman dimanapun berada, terbukti dengan kemakmuran ekonomi dan politik bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir dari seluruh negeri ke Palestina tanpa dihentikan oleh umat Islam. Kekuatan militer dan ekonomi negara-negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi. Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga hari ini. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kehancuran kembali bangsa Yahudi. Karena janji pertama dan kedua terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji ketiga. Penderitaan yang dirasakan rakyat Palestina akan segera berakhir. Kekejian Israel hanya akan mempercepat datangnya penghakiman dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Al-Isra ayat 7. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memastikan lenyapnya orang-orang Yahudi dari muka bumi ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan tanah Palestina. Dalam Taurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa Bani Israel akan memasuki tanah Palestina yang diberkati. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka melakukan begitu banyak kerusakan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka dengan mengeringkan hamba-hambanya yang kuat. Setelah itu kerajaan mereka akan binasa, diusir dan dicerai-beraikan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hal tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Al-Maidah ayat 21. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah kisah
tentang 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Karena perlu kita ketahui, kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen, serta membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang kisah-kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam.